Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Muhibuda, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Di sini saya akan memaparkan hasil dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pembelajaran atau pendidikan yang berpusat pada murid. Di antara pemikiran Ki Hajar Dewantara menjelaskan tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada diri sang anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Karena itu, sebagai seorang pendidik, kita hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada diri anak, agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan juga tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dari sini kita bisa mengambil sebuah intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, guru sebagai pendidik, pamong, dan penuntun. Artinya apa? Guru di sini menempatkan dirinya sebagai pendidik, bukan hanya sebagai pengajar saja. Kemudian, proses menuntun di sini adalah anak diberi kebebasan, namun pendidik atau pamong harus selalu memberikan tuntunan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Di dalam pembelajaran, pendidik memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Sesuai dengan slogan pendidikan saat ini, yaitu mewujudkan merdeka belajar. Jadi peran guru dalam penerapan pembelajaran ini lebih cenderung ke arah fasilitator, menjadi fasilitator daripada menjadi seorang pengajar saja. Sehingga siswa menjadi pembelajar yang aktif dalam proses pembelajaran, sedangkan guru membantu membimbing, mengelola, dan mengarahkan pembelajaran siswa. Yang kedua, asas kodrat alam dan zaman. Asas alam ini mengandung arti bahwa hakikat manusia adalah bagian dari alam semesta. Asas ini juga menegaskan setiap pribadi peserta didik di satu sisi tunduk pada hukum alam, tapi di sisi lain dikaruniai akal budi yang potensial baginya untuk mengelola kehidupannya. Proses pembelajaran yang disesuaikan dengan lingkungan dan budaya peserta didik. Kemudian asas zaman. Asas zaman di sini adalah membekali hidup peserta didik untuk mempersiapkan hidup pada zamannya kelak, di mana siswa agar bisa beradaptasi dan bermasyarakat dengan lingkungan pada zamannya nanti, termasuk zaman yang serba teknologi ini. Kemudian yang ketiga, pendidikan yang humanis atau memanusiakan manusia. Proses pembelajaran yang mencintai, memberi kebebasan dalam berkreativitas sesuai dengan minat dan bakatnya peserta didik dalam memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, sehingga peserta didik di sini merasakan kebahagiaan dalam belajarnya. Kemudian yang keempat, asas merdeka. Guru memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya menjadi kemampuan dan keahlian profesional yang diemban dan dihayatinya dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, seorang pendidik harus luas dan luas. Luas yang berarti memberikan kesempatan yang selebar-lebarnya kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi-potensi dirinya seoptimal mungkin. Sementara luas di sini yaitu berarti tidak kaku dalam melaksanakan metode dan strategi pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Kemudian yang kelima, yaitu tentang budi pekerti. Budi pekerti ini berarti sebuah perilaku menajamkan pikiran, menghaluskan perasaan, dan meningkatkan kemauan serta sehat jasmani dan rohani. Ketika kedua perilaku ini berjalan seimbang, maka kesempurnaan budi pekerti itu akan membawa anak kepada kebijaksanaan. Inilah juga beberapa dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang terakhir, yang keenam adalah berorientasi pada murid. Kenapa begitu? Karena semua yang dilakukan pendidikan adalah untuk murid, dan murid. Artinya menghamba kepada murid, yaitu untuk semua kegiatan itu berpusat kepada murid. Inilah yang diharapkan dari hasil pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seperti yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Adapun tantangan dalam penerapan pembelajaran yang berpusat pada murid di sekolah adalah
murid yang berbagai macam karakteristik, mulai dari sosial budayanya sampai berbagai macam kemampuan, cara berpikir, gaya belajar, dan juga minatnya. Ini membuat guru sulit ataupun menemukan tantangan besar dalam menyusun pembelajaran yang cocok dan bisa diterima oleh semua murid. Dan juga tantangan yang serba ilmu teknologi ini. Pada era zaman ini, guru dituntut untuk terus belajar ataupun mengikuti zamannya siswa untuk bisa IT. Tetapi tidak semuanya guru kan bisa IT. Nah, ini menjadi sebuah tantangan bagi kita. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah untuk mengetahui atau memberikan fasilitas kepada siswa gaya belajarnya, cara berpikirnya, kemudian minatnya, maka guru harus melakukan tes awal sebelum pembelajaran atau tes diagnostik untuk memetakan murid sesuai dengan kemampuan berpikirnya, gaya belajarnya, serta minatnya. Kemudian guru bisa memberikan fasilitas pembelajaran yang sesuai dengan gayanya siswa, dengan minatnya siswa, dengan kesukaan siswa, yaitu siswa yang suka audio maka kita berikan audio, siswa yang suka video juga kita berikan fasilitas media audio, ataupun suka baca atau melihat gambar maka kita sediakan semuanya itu. Dan itu bisa kita lakukan kalau guru mau belajar dan terus mengembangkan dirinya. Artinya tetap semuanya itu kembali kepada diri guru. Guru jangan hanya tergerak hatinya saja, tapi juga mau bergerak untuk mempraktekkan atau menerapkan pemikiran-pemikiran yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpusat pada murid. Artinya apa? Kita memberikan fasilitas sepenuhnya untuk murid. Artinya guru di sini adalah sebagai pamong, sebagai fasilitator kelas untuk mengantarkan siswa untuk memahami materi, memahami pembelajaran yang sudah sesuai dengan kemampuan siswa masing-masing. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.